Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Tibalah saya di Zero Kilometer. Di Zero Kilometer ini ada rumah cahaya, rumah tempat dinyalakan lampunya supaya orang-orang, para pelaut-pelaut di malam hari ketika melewati tempat ini mereka bisa dituntun dengan selamat. Dan saya kira bukan kebetulan saya tiba di tempat ini pada hari ini, karena hari ini juga bertepatan dengan pesta malaikat agung, yakni Mikael, Rafael, dan Gabriel. Tiga malaikat yang sungguh-sungguh yang hadir dalam masing-masing pribadi. Malaikat Gabriel hadir dalam kehidupan Maria. Dia menjadi orang yang memberikan warta kepada Maria. Malaikat Rafael adalah malaikat yang hadir untuk menyembuhkan Tobia, menyembuhkan Tobit juga dari kebutaan dan dari kuasa kegelapan. Dan malaikat Mikael adalah malaikat pelindung kita, melindungi kita dalam perjuangan kita melawan dunia kegelapan. Dan bacaan-bacaan hari ini itu amat indah, karena bacaan hari ini mau mengingatkan kepada kita akan Allah itu sendiri. Dan pesta hari ini adalah jawaban Allah terhadap kebutuhan kita. Apa sih yang menjadi kebutuhan kita? Banyak kesulitan dalam hidup kita karena kita mengambil keputusan yang salah, atau kita mendengar nasihat-nasihat yang salah dari orang-orang yang kurang tepat, sehingga membawa kita pada kecelakaan. Lebih-lebih dunia sekarang ini amat sulit. Kadang kita mendapat telepon, kita pikir dapat telepon baik. Ternyata telepon itu adalah orang yang menghipnotis kita dan menghabiskan, menguras uang dalam bank kita. Jadi teramat sulit menemukan pewarta kabar baik. Hidup ini agak indah, lebih-lebih di saat Anda mengalami kesulitan, di saat Anda mengalami kejatuhan, di mana Anda merasa sepi sendirian, tidak punya siapa-siapa. Tiba-tiba ada seorang datang, memberikan ketenangan, kedamaian buatmu, memberikan sukacita buatmu, mengangkat semangatmu, membuatmu lebih bersemangat dalam hidup. Itulah fungsi malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel yang hadir dalam diri Maria, seorang perawan yang datang membawa kabar kepadanya bahwa dia meskipun masih perawan, dia telah dipilih, telah ditunjuk, telah diangkat menjadi bunda Tuhan. Begitupun juga dengan Rafael. Banyak persoalan dalam hidup kita, banyak keputusasaan dan kehancuran dalam hidup kita. Karena apa? Karena sakit dan penyakit. Sakit dan penyakit ini menghancurkan semua rencana kehidupan suami istri, kehidupan anak-anak, kehidupan keluarga, relasi kita. Sakit dan penyakit ini membuat kita menjadi putus asa. Tapi justru disinilah Tuhan hadir dalam diri Rafael untuk menenangkan kita, untuk mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kutuk pun ada berkat. Asal kita mau membiarkan Tuhan masuk, menuntun kita, memegang tangan kita, agar kita boleh melewati kutuk-kutuk itu. Ya, kadang betapa senangnya kita kalau ada orang yang berjuang untuk kita, membela kita. Kadang kita merasa sendirian di dalam menanggung beban-beban salib kita. Kita merasa kita tidak punya siapa-siapa. Kita merasa bahwa terlalu banyak tantangan-tantangan yang membuat kita putus asa dan merasa sendirian. Kita membutuhkan orang seperti Mikael untuk membantu kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak sendirian. Ada orang yang selalu hadir untuk membela kita. Makanya pesta hari ini adalah sebenarnya pesta di mana Tuhan mau bilang kepada kita bahwa Tuhan akan selalu hadir dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Di saat kita bingung, di saat kita tidak tahu mau jalan kemana, Tuhan akan hadir. Tuhan akan hadir di saat kita putus asa karena sakit, karena penderitaan yang menimpa kita. Tuhan akan hadir ketika kita latihan dalam peperangan dan pertarungan kita. Tuhan akan hadir. Hanya kita harus percaya. Percaya bahwa Tuhan itu datang itu banyak kali tidak seperti malaikat-malaikat yang kita pikir
yang punya sayap, yang punya mungkin datang dengan api atau pedang yang bernyala-nyala seperti kita gambarkan Mikael. Dan mungkin itulah gambaran-gambaran kita tentang malaikat-malaikat. Malaikat itu orang yang bersih, malaikat itu orang yang rapi, malaikat itu pasti berasal dari gereja, mereka pasti aktif di gereja, malaikat itu pasti pastor, malaikat itu pasti suster, malaikat-malaikat model begitu. Padahal Tuhan mengirim banyak malaikat-malaikat itu banyak kali bukan seperti mereka itu. Banyak kali Tuhan mengirim malaikat-malaikat itu seperti tukang sayur, seperti tukang sapu di jalanan, seperti pegawai kita, seperti pembantu, atau bahkan dalam kibaran angin, sepoi-sepoi di tengah teriknya mentari. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau bilang kepada kita, dalam setiap peristiwa hidup kita karena Tuhan hadir, jangan pernah kita menyerah dengan hidup ini. Kita harus tetap jalan. Saya tiba pada titik akhir perjalanan saya ini lighthouse. Ini laut ini namanya Cabo da Morte, Teluk Kematian. Teluk yang menelan banyak korban, banyak kapal terdampar di karang-karangnya, di tebing-tebing bebatuan ini. Lebih-lebih kalau kabut datang, sulit untuk membedakan. Makanya ada lighthouse untuk menuntun, untuk bilang kepada mereka, ini belum ujungnya masih agak jauh sedikit. Perhatikan pada light itu. Sepanjang hampir sebulan perjalanan saya ini, saya berjumpa, melihat banyak sekali tanda-tanda. Kadang kita cuma asal ikut orang, tapi sering sekali gagal. Sering kali nyasar. Kita harus ikut orang jalan, tetapi kita harus juga buka mata kita. Karena sepanjang perjalanan saya itu, ada banyak sekali tanda-tanda, signal-signal yang menuntun kita supaya kita jangan tersesat. Saya mengalami berapa banyak kali ketika saya tersesat, bingung mau kemana, mau kiri, mau kanan, mau maju, mau ke belakang, atau mungkin sudah lewat. Tetapi dalam berusaha dengan tenang, menemukan, melihat, ternyata kadang tanda-tanda itu tersembunyi di antara daun-daunan yang belum sempat dibersihkan. Tanda-tanda sederhana, tanda anak panah, tanda kerang, kulit kerang, model-model seperti begitu. Tapi tanda-tanda inilah yang menuntun kami semua. Dari manapun jalannya kami, entah dari Portugal, entah dari Spanyol, entah dari Prancis, entah dari Belgia, entah dari Rusia, dari Polandia, dari mana saja. Kami semua mengikuti tanda-tanda itu. Dan tanda-tanda itu membawa kami ke Compostela, ke Finisterre. Mari, hari ini kita mohon semoga Tuhan membuka mata kita untuk melihat bahwa ternyata Tuhan hadir dalam diri begitu banyak orang. Kalau kita bisa sampai sekarang ini masih hidup, masih bisa bertahan, masih bisa kuat, masih bisa tenang, itu karena banyak malaikat yang Tuhan kirim buat kita, untuk menghapuskan air mata kita, untuk menguatkan kita, untuk menyembuhkan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya. Begitu banyak orang. Kadang orang-orang tua seperti mereka ini jalan kaki juga. Menemukan kembali kegembiraan, menemukan kembali Tuhan. Dan itulah laut, itulah pulau Spanyol. Di tengah sana Anda bisa lihat ada batu yang besar-besar, karang yang besar di tengah sana. Ini kalau nggak tahu daerahnya, saya yakin Anda akan menabrak banyak banget karang dan banyak kematian. Maka ini teluk namanya Cabo da Morte, teluk kematian. Semoga kita jangan menyerah di tengah teluk kematian. Karena di tengah teluk kematian pun ada lighthouse untuk menuntun kita. Buka mata lebar-lebar.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.